Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Purnama Aji yang kali ini berkesempatan memberikan materi atau bahan ajar kepada adik-adik sekalian kelas 11, yang mana materi yang kakak bawakan kali ini adalah tentang perbedaan sosial dalam masyarakat, atau lebih tepatnya tentang diferensiasi sosial. Tapi sebelum memasuki materi, alangkah baiknya kita mulai dengan doa agar pembelajaran tambah berkah dan kita cepat dihindarkan dari virus COVID-19 ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, dan jika ada adik-adik yang masih belum mengisi daftar hadir atau presensi di Google Classroom, silahkan diisi dulu. Dan nanti jika ada yang ingin kalian tanyakan perihal materi, bisa kalian tanyakan di komentar dari forum yang kakak bagikan materi ini. Oke, langsung saja. Tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah peserta didik kalian mampu menjelaskan ragam perbedaan sosial di masyarakat, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya diferensiasi sosial, serta mengidentifikasi bentuk-bentuk dari diferensiasi sosial. Nah, langsung kita masuk ke definisinya. Definisi dari diferensiasi sosial ini adalah, menurut kamus sosiolog, diferensiasi adalah klasifikasi atau penggolongan terhadap perbedaan-perbedaan tertentu yang biasanya sama atau sejenis. Nah, jadi diferensiasi ini sebetulnya sejajar. Mereka itu sama, namun mereka menciptakan perbedaan-perbedaan di antara mereka sendiri. Contohnya nih, perbedaan warna kulit yang terjadi di Afrika antara ras kulit putih dan kulit hitam. Mereka menganggap bahwa mereka yang kulit putih lebih baik daripada mereka yang kulit hitam. Adapun menurut Valastoga, diferensiasi sosial yaitu kecenderungan ke arah perkembangan sosial yang berlawanan, seperti pembedaan menurut ciri-ciri biologis antar manusia atau antar agama, seperti jenis kelamin dan profesi, seperti yang kakak jelaskan di awal tadi. Nah, macam-macam dari diferensiasi sosial ini ada dua, yaitu horizontal dan vertikal. Yang horizontal ini artinya mendatar atau sejajar. Asumsinya adalah tidak ada golongan lainnya, walaupun dalam kenyataan terdapat kelompok tertentu yang menganggap golongan mereka lebih tinggi. Nah, seperti yang kakak jelaskan tadi, yaitu tentang perbedaan kulit hitam dan kulit putih. Yang kedua, vertikal, yang artinya adalah struktur sosial ditandai dengan adanya perbedaan antar mereka, yaitu antar kelas yang cukup tajam. Contohnya yaitu di bidang profesi pekerjaan, yang mana menganggap bahwa mereka itu memiliki pekerjaan yang lebih layak dibandingkan orang lain. Ada juga perbedaan-perbedaan antar agama yang masih sering diperbincangkan di Indonesia. Selanjutnya ada ciri-ciri yang mendasari diferensiasi sosial. Yang pertama ada ciri fisik. Diferensiasi ini terjadi karena perbedaan ciri-ciri tertentu seperti warna kulit, bentuk rambut, bentuk wajah, dan bentuk mata. Selanjutnya ada ciri sosial, yaitu diferensiasi ini muncul karena adanya perbedaan pekerjaan yang menimbulkan cara pandang dan pola perilaku dalam masyarakat berbeda. Termasuk di dalam kategori ini adalah perbedaan peranan, prestis atau wibawa dan kekuasaan. Nah, jadi ciri-ciri yang mendasari terjadi diferensiasi ini adalah salah satunya ciri sosial, yang mana mereka menganggap bahwa suatu kekuasaan atau profesi-profesi peranan mereka di dalam masyarakat itu akan membedakan antara satu dengan yang lainnya. Dan ada juga yang selanjutnya ciri budaya. Nah, ciri budaya ini berhubungan erat dengan pandangan hidup suatu masyarakat, yang mana menyangkut nilai-nilai yang dianutnya, seperti religi, kepercayaan, sistem kekeluargaan, keuletan, dan ketangguhan etos. Jadi mereka ini biasanya menganggap bahwa kebudayaan mereka lebih baik, apa yang mereka pegang itu lebih baik, sehingga terjadinya perbedaan-perbedaan antara satu kebudayaan dengan kebudayaan lainnya. Makanya kebudayaan kita beragam. Nah, selanjutnya ada bentuk-bentuk dari diferensiasi. Diferensiasi yang pertama yaitu ras, yang mana biasanya ini memiliki ciri-ciri bawaan fisik yang sama. Apabila kita menyebutkan suatu ras, maka kita akan menyebutkan fisik-fisik mereka. Nah, secara umum ada 3 ras yang terbagi di seluruh dunia. Yang pertama, ras Mongoloid, biasanya berkulit kuning dan coklat. Lalu yang kedua ada ras Negroid, yaitu berkulit hitam. Ras Kaukasoid berkulit putih. Ras Kaukasoid ini biasanya ada pada bangsa Eropa atau Barat. Lanjutan, diferensiasi suku bangsa atau etnis. Suku bangsa merupakan hasil dari sistem kekerabatan yang lebih luas. Artinya masyarakat memiliki kekerabatan dengan sistem nenek moyang yang sama. Nah, suku bangsa di Indonesia ini banyak benar. Suku Banjar, suku Jawa, suku Baduy, dan lain-lain. Banyak suku di Indonesia nih. Lalu selanjutnya ada diferensiasi klan atau klan. Diferensiasi ini sering disebut kerabat atau keluarga besar, biasanya berupa genealogis atau tradisi, misalnya marga.
Jadi klan ini lebih kecil cakupannya daripada suku bangsa. Kalau bangsa tadi kan suku Jawa. Suku Jawa nih sama, suku Jawa semua, suku Banjar sama semua. Nah, ampunnya klan ini masing-masing keluarga. Jadi ada yang marganya misalnya Situmorang, Sinaga, Latukonsina, dan lain-lain. Jadi setiap keluarga itu sebenarnya akan menyebut marga mereka masing-masing. Jadi biasanya klan ini sesuai keluarga, gen mereka. Nah, selanjutnya ada diferensiasi agama. Manusia pada dasarnya memiliki rasa kagum nih terhadap sesuatu yang tidak bisa mereka pikir dengan nalar. Biasanya misalnya terjadi hujan, gempa bumi, banjir, dan lain-lain yang mana mereka menganggap bahwa ada kekuatan yang lebih besar daripada yang mereka miliki, yaitu tentang supernatural atau gaib. Berdasarkan pengalaman tersebut sehingga mereka membuat keyakinan dan atau kepercayaan yang hal-hal tersebut dinamakan agama. Agama di Indonesia pun beraneka ragam. Ada Kristen, Protestan, Islam, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selanjutnya ada diferensiasi jenis kelamin. Walaupun hal ini tidak dapat diklasifikasikan dengan pasti, namun ada di beberapa daerah atau tempat yang menganggap bahwa laki-laki itu lebih tinggi derajatnya dibandingkan perempuan. Contohnya dalam hal pembagian hak waris. Dari pembagian hak waris ini biasanya laki-laki mendapatkan lebih banyak dibandingkan perempuan. Dan ada juga anggapan kalau laki-laki lebih baik bekerja tentang yang berat-berat karena dianggap lebih kuat dibandingkan perempuan. Namun saat ini perempuan sedang memperjuangkan hak-hak mereka agar setara dengan laki-laki. Salah satunya saat ini yang sudah mereka realisasikan yaitu kedudukan tersebut di dalam hal politik. Nah, jadi saat ini setara sudah antara laki-laki dan perempuan dalam bidang politik. Perempuan pun boleh masuk ke dalam bidang politik. Selanjutnya yaitu diferensiasi profesi. Diferensiasi profesi ini merupakan pengelompokan masyarakat yang didasarkan pada jenis pekerjaan tertentu berdasarkan profesinya. Profesi dalam kehidupan sehari-hari biasanya disebut sebagai pekerjaan berdasarkan pengelompokan. Profesi biasanya kita mengenal dengan profesi guru, dokter, pedagang, tentara, dan lain-lain yang mana sudah dikelompokkan ke masing-masing profesi. Nah, jadi saat ini profesi ini sudah ada masing-masing. Yang mana sudah dikelompokkan ke masing-masing profesi, misalnya kayak tadi saya sebutkan guru, dokter. Nah, jadi sudah masing-masing profesi. Dan juga misalnya kalian nanti ngambil ke mahasiswa, lanjut ke perguruan tinggi, kalian juga sudah di masing-masingkan prodinya ke profesi. Nanti setelah kalian lulus akan juga sudah diprofesikan kemana kalian mengambil jurusan, di situ kalian akan bekerja. Nah, lalu ada juga dampak dari diferensiasi sosial ini. Yang pertama ada primordialisme. Nah, primordialisme ini merupakan pandangan yang menunjukkan keberpegangan teguh pada hal-hal yang semula melekat pada diri individu atau kelompok. Hal yang mendorong terjadinya hal-hal ini yaitu adalah karena apa yang mereka pegang itu dianggap sesuatu yang istimewa. Mempertahankan apa yang mereka miliki sejak dulu dari nenek moyang sampai mereka pertahankan. Karena menurut mereka itu memiliki nilai-nilai positif bagi diri mereka, sehingga karena dari adanya perbedaan-perbedaan sehingga mereka nih kebudayaan kita ini harus kita pegang, jangan sampai kebudayaan orang lain itu masuk ke dalam kebudayaan mereka. Lalu yang kedua ada etnosentrisme, merupakan pandangan subjektif atau dugaan-dugaan dari primordialisme. Akibat dari primordialisme ini biasanya ini berdampak positif karena etnosentrisme ini bersifat menjaga keutuhan, kestabilan budaya, mempertinggi patriotisme, dan memperteguh tanah air. Nah, karena tadi primordialisme ini menganggap bahwa dari diferensiasi sosial tadi, nah itu menganggap masing-masing bahwa mereka memiliki kebudayaan yang baik sehingga mereka mempertahankan nih. Jadi mereka tuh saling memegang kebudayaan mereka sehingga itu memperteguh tanah air dan patriotisme karena mereka menjaga kebudayaan masing-masing sehingga kebudayaan kita banyak dan memperkaya kebudayaan kita. Dan itu merupakan salah satu bentuk dari memperteguh tanah air, yaitu mempertahankan budaya yang kita miliki. Nah, itu dampak positif dari diferensiasi sosial. Oke, sudah habis materi yang kakak jelaskan tadi. Selanjutnya, kakak mau memberikan kalian tugas harian nih. Tugasnya gampang aja. Menurut kalian nih dari dampak-dampak sekitar 6, kalau nggak salah kakak jelaskan tadi lah, ada 6 diferensiasi, 6 bentuk diferensiasi nih. Nah, dari bentuk-bentuk tadi kalian sebutkan 3 diantaranya yang mana paling sering memicu terjadinya konflik di Indonesia. Sebutkan dan berikan alasan kalian mengapa memilih bentuk tersebut. Lalu berikan juga contoh dari konflik yang terjadi. Nah, maksudnya
Contohnya nih, kakak contohkanlah contoh suku bangsa. Nah, contoh suku bangsa ini sering terjadi konflik di Indonesia. Contohnya aja kalau kita lihat dulu antara suku Madura dan suku Dayak yang terjadi pada tahun sekitar 2000-an, 2001-an itu terjadi di Indonesia. Nah, menurut kakak nih, salah satu yang sering terjadi itu suku bangsa. Contohnya yaitu tadi, antara konflik antara suku A dan suku B. Nah, itu contoh dari kakak. Kalian sebutkan 3 di antaranya. Jelaskan mengapa kalian memilih itu dan mengapa sering terjadi konflik. Misalnya, kayak kakak tadi, karena mereka menganggap bahwa apa yang mereka miliki nih, atau bisa juga karena suatu hal terjadi, konflik itu terjadi. Nah, kalian sebutkan tadi contohnya seperti kakak. Itu aja. Kalian kerjakan di buku, lalu kalian foto dan kirim ke Google Classroom. Jangan lupa tulis nama dan nomor absen. Waktu pengumpulan kakak beri 2 hari, sampai hari Kamis. Nah, semangat dalam belajar. Dan ingat, selalu ada nilai tambah di setiap tugas, jadi kerjakan. Terima kasih, kakak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.